Halo, Halo Dimas, apa kabar? Sehat? sehat-sehat Bang. Lu gimana Bang? Gua sih nafkah batin, nafkah lahir terpenuhi, nafkah batin belum. Sakit curhat dikit deh. Hari ini kita ngomong apa nih? Kita ngomong soal ini, soal jalan-jalan dari rumah orang tua, merantau, Cerna. Merantau. Lu anak Kayak merantau berarti ya? Iya betul. Lu mulai merantau Sejak sebenarnya kalau dibilang merantau banget sih kuliah. kuliah. Kuliah gue di Bandung kan. Cuman kalau berpindah-pindah kota gue dari kecil, dari sebelum sekolah pun udah berpindah-pindah Gitu. kota. Dari mana aja? Kalau gue lahir sebenarnya di Madura. Di Madura. Di Oke. Madura. Terus gue pindah ke Batu karena kan Ke bokap Batu pas usia? pas sebelum usia 3 tahun. Oh gitu, oke. Sebelum usia 3 tahun tuh ke Batu, terus sampai usia 5 tahun apa 6 tahun itu Pindah ke Malang. pindah ke Malang sampai SMA. Oke, baru Bandung terus Oke. Jakarta sekarang. Oke, Gitu Bang. gue sih juga merantau tapi nggak selama itu sih. Benar. Lahirnya gue kan di Sumatera Utara lah, antara kota nggak terkenal, nggak ada di peta lah pokoknya ya. Gitu. Pokoknya ini tebing tinggi nih Siantar, di sini saya. Oh gitu. Gitu. Ya tapi gede di sana agak lama sampai SMA, baru kuliah ke Bandung, baru sempat kerja di Jawa Tengah, di Solo, di Jogja gitu, baru balik lagi ke Bandung gitu. Nah, gitu sih. Ya itu kalau gue sih gitu, merantau juga lah hitungannya ya. Itu gimana maksudnya selama itu ada karena kerjaan atau karena orang tua? Iya kalau atau itu kenapa? kerjaan sama kuliah sih, nggak ada yang lain-lain. Kalau lu orang tuanya memang dinasnya pindah-pindah ya? Iya. Berarti? Iya. Kebetulan waktu dari kecil tuh gua nyokap sempat kuliah kan, masih kuliah S2 gitu di Surabaya. Jadi gua pecah lah. Jadi bokap dapat dinas ke Batu, nyokap kuliah di Surabaya, gua akhirnya ikut bokap dari Madura tuh pindah tuh. Iya. Tuh, nah, terus habis gitu bokap juga masih di Batu, gua harus sekolah dong biar lebih oke mungkin ke gua Malang. pindah ke Malang. Iya. Kayak Lu gitu. Malang ngekos berarti? Malang ada tante sebetulnya. tante. Oke, Ada tante. iya. Gua jadi kayak secara langsung diasuhnya oleh tante daripada orang tua lebih lamanya Oke. gitu. Oh iya. Berarti Gitu. udah ngerasain pisah dari orang tua dari usia Dari ya SD lah, SD kan udah ngerasain ya. Gue sih baru pisah dari orang tua setelah SMA sih memang gitu. Tapi kayaknya orang tuanya senang misahin gue dari dulu. Keadaan Bang, Keadaan ya kayaknya. gitu. Nah, yang lu rasain kalau sebagai anak rantau apa yang paling terasa? Yang pertama sih lebih ke apa ya? Kalau dari gue sih lebih kangen orang tua kebanyakan sih. Oke. Kan orang tua kan sedikit banyak kan juga ya. Kita dulu tas diasuh lebih sering main sama mereka kan. Iya, Tapi iya, pas iya. waktu sama tante bukan berarti gue nggak bisa main. Tapi gue Beda lah ya. Beda feelnya. rasanya. Tapi gue lebih apa ya? Lebih bisa survive, lebih bisa istilahnya menghadapi apapun sendiri sih gitu. Oke. Oh, mulai hidup mandiri dari Mulai situ. hidup mandiri. Oh, hebat juga ya, lu masa kecilnya sudah lumayan berkembang. Lumayan. Iya. Kalau lu bilang tadi lu kangen sama orang tua, gue juga sering gitu sih. Tapi gue lupa orang tua gue kangen gak sama gue. Tapi satu yang kita enak sebagai anak rantau ya itu ya mandiri ya gitu Mandiri. kan. Nah, bagaimanapun keadaan orang tua kita entah cukup apapun, tapi pas kita sendirian kan memang pasti ada masa-masa di mana kita ya ngalamin. pengen ngadu, pengen apa, jadi kan Iya. susah ya. Ya elah. Oh, lu terbilang deket ya sama orang tua berarti. Ya gue bilang dekat ya dekat. Dan Karena maksudnya kalau ada masalah akan selalu curhat gitu. karena tiap ketemu kan pasti kita ya pasti Sharing kabar terbaru ya gitu. paling tidak lebih nempel ke orang tua lah. Mau gimana pun kayak gitu. Oh iya ya, justru karena udah banyak sering misah, jadi pas ketemu tuh Momennya buat ya, ketemu terus momen enak kayak ya, gitu. momen enak gitu. Bukan ini juga mungkin kalau yang lain sering ketemu orang tua malah jadi nyebelin. Ya itu baik lagi pengalaman berbeda ya. Oke, tadi mandiri. Kalau gue sih benar merasain kemandirian gitu ya. Gue belajar nyuci, belajar masak itu gara-gara merantau sih sebenarnya, nggak karena yang lain-lain gitu. Belajar untuk ini juga kan, nggak ngadu-ngadu. Waktu kita sama orang tua kan sukanya apa-apa diaduin ya gitu. Pelajaran di sekolah apa kita ngadu, kita ini gitu kan. Nah pas udah ngerantau memang ngerasa bahwa ya memang ada banyak hal yang di-keep sendiri. Iya. Sampai ya supaya orang tua jangan khawatir juga gitu kan. Kadang-kadang kalau cuma sakit demam-demam mah nggak ngabarin gitu. Tiba-tiba masuk rumah sakit baru orang tuanya stres. Tapi beberapa yang gue dengar sih kalau misalnya mungkin berbeda pandangan ya. Tapi kalau beberapa yang gue dengar kalau yang misalnya serumah tuh malah lebih banyak diatur, banyak segala macam kayak gitu. Padahal kalau gue sih ya itu kalau memang itu buat kebaikan lu sendiri sih nggak apa-apa gitu. Masalah diatur justru sebenarnya. kalau kita yang udah biasa mandiri, jauh segala macam, justru gimana sih diaturnya sampai segimana sih ya gitu, kadang-kadang gitu. Iya, lu nggak ngerasain sih tiap hari. Lu kebayang gue punya temen waktu itu yang udah sampai tinggal sama orang tua sampai sekarang gitu kan. Sampai sekarang kadang-kadang udah usia kerja gitu kan. Kalau main-main masih harus ngabarin gitu.
Ya ampun. Iya gitu ya. Jam 10 tuh udah pasti dimarahin kalau pulang ya. Cewek sih ya memang. Cuman ya kasihan sih. Udah mati gue dulu waktu SMA usia 8 bukan apa ya, ngasih tahu kalau nginep di rumah teman mah ngasih tahu, bukan minta izin gitu. Jadi udah ngasih tahu aja gitu. Nah, beda sih memang kalau ini ya. Kendala yang sempat lu hadapin apa Bang buat kalau merantau? Kota? Waktu itu gue sih masa-masanya emang masih nggak terlalu banyak komunikasi. Gue masih sempat ngerasain ngirim surat ke orang tua. Oh gitu? Masih sempat gitu. Karena kan gue udah punya HP, tapi waktu itu orang tua kayaknya masih agak gaptek ya gitu. Jadi nge-SMS paling telepon sekali-sekali bisanya. Tapi kalau enggak, waktu itu belum terlalu sering telepon ya masih ngerasain enaknya surat menyurat gitu kan. Dan ada sensasi beda ya gitu kalau baca surat orang tua gitu. Kalau masa mereka juga ceritanya kalau nerima surat dari anak katanya sampai dibawa tidur dibaca gitu. Aduh, itu momen yang romantis ya mungkin romantis gitu ya. Tapi gue sih udah itu. Tapi abis setelah era telepon, era ini ya kita sekarang udah bisa video call, jadi memang lebih beda sih ya. Jadi emang sekarang orang tua di mana Bang? Orang tua gue itu tadi di kampung gue tadi antara Tebing Tinggi sama Siantar. Nama kampungnya Bajalingge, nggak terkenal lah di peta itu. Itu perbatasan wilayah Simalungun sama Melayu kalau di Sumatera. Masih jarang pulang juga? Ya sekarang karena pandemi kan jadi nggak pulang. Tapi kemarin sih beberapa kali pulang. Cuman pas kuliah memang nggak pernah pulang. Oh iya sama. Gue setahun apa 2 tahun sekali biasanya. Ya deket lah, Malang Bandung masih deket lah. Kalau saya sih waktu itu mikirnya gitu. Jadi tahun pertama usahakan jangan pulang. Tahun kedua kalau bisa jangan pulang. Tahun ketiga sebisa mungkin jangan pulang. Tahun keempat jangan pulang kalau belum lulus gitu. Akhirnya saya nggak pulang-pulang. Ya gitu sih. Oke, merantau terus mandiri terus ada rasa kangen. Apalagi lo yang? Ya lebih baik lebih ke ini sih kendala sih tadi karena kan balik lagi ya di tanah orang. Oh iya. Ada penyesuaian. Culture shock kan, apalagi gue dari Madura harus berbahasa lagi ke Jawa. Pas ke Bandung susah juga ya? Wah, pas ke Bandung tuh waduh itu sempat kaget sih. Kan pikiran kita tuh di Sunda tuh orangnya ramah-ramah ya. Iya orangnya, sih orangnya nice gitu ya. Nah pas di sini kan ada buat kata kasarnya kan aing kan. Iya. Nah, maksud gue itu waktu dengernya Sundanya anjing. Bandung beda. Gue dengernya sempat anjing. Kok kasar-kasar amat ya. Oh ternyata itu aing. Oh aing itu juga masih kasar ternyata masih kasar, gitu. Oh dan di beberapa anak-anak Bandung yang emang kata anjing itu kan titik koma sih jadi. Jadi anjing sama kali ya. Disamain gitu. Dan emang bukan dalam tanda maksudnya kasar ya, tapi karena kita shock pasti ya karena ini gitu. Tapi kan kalau gue kan dari Sumatera gitu kan. Jadi pas ke Bandung ya nggak sok-sok amat sih ya gitu. Itu masih terbilang lembut kalau levelnya Sumatera gitu. Jadi oke gitu. Cuman ada beberapa yang ternyata harus punten dulu, ternyata harus ini nah gitu. Pas lu Jakarta shock lagi nggak dari Bandung? Pas Jakarta itu lebih ke apa ya? Menyesuaikan di kota yang katanya keras ya gitu. Ya gue sempat sampai kayak apa? naik angkutan umum dulu kan kayak rebutan. Itu rebutan terus juga busnya sempat KRL juga. Sempat KRL juga gitu. Itu sampai sekarang sih kayaknya KRL ya kalau nggak pandemi mungkin masih brutal gitu. Sih, masih brutal. juga. Jadi brutal juga tuh. Apalagi kalau KRL jam-jam pagi ya mau orang-orang berangkat kantor ya itu memang bener sih. Kadang-kadang ibu-ibu hamil juga nggak diiniin ya bener parah sih. Itu kan kalau naik kendaraan yang lain kan susah ya gitu. Betul. Lo kultur shocknya karena itu ya. Angkutan sama budaya kerja kayaknya ya. Budaya kerja jadi orangnya banyak dibanding juga kan gitu. Tapi secara pergaulan enggak sih ya kalau Jakarta? Kalau pergaulan ya penyesuaian aja kan karena gue di Bandung juga anak dugem salah. Banyak anak Jakarta juga jadinya pergaulannya ya kira-kira sama lah gitu. Obrolannya jauh sama. Lah ya. Bandung Jakarta enggak ada jauh. Lu kota lain enggak pernah berarti? Cuman atau pernah tinggal agak lama di satu kota? Oh, yang paling lama ya cuma Malang Bandung doang. Malang Bandung ya. Iya gitu. Tapi ya itu ya memang ada perubahan yang kita adaptasi gitu. Tapi kalau menurut lu sampai ada teman-teman yang sampai usia menjelang nikah juga masih tinggal bareng orang tua gitu kan. Dan mereka mungkin enggak ngerasain gimana ngerantau itu gitu ya. Tapi ngerantau tuh penting enggak sih? Kalau buat gue sih, kalau buat pengembangan diri, buat survive penting sih. Karena itu akan lu banyak pengalaman, lu banyak kendala yang harus lu selesaiin kan gitu. Itu yang akan melatih lu buat nantinya gitu. Kan orang tua nggak mungkin makin atau sama atau tetap kan gitu ya. Betul. Pasti akan tua juga. Kalau lu punya anak lu bakal suruh ngerantau?
Kayak ini terserah dia. Kalau dia mau ngerantau saya silakan, kalau enggak ya enggak Tapi apa-apa, prefer gitu. pribadi sebenarnya lebih suka kalau dia sempat Pengennya sih dia ya udah lepas aja survive biar survive. Nanti kan masa bapaknya bisa anaknya nggak bisa kan repot. Oke, gitu. iya. Karena memang ya itu sih ya, merantau itu punya daya survival lain ya gitu. Betul, Ini mungkin betul. yang nggak dirasain sama teman-teman yang udah lama di kota besar juga ya gitu. Karena lu kan kayak sama kayak gua kan, berarti dari tempat kecil sampai baru akhirnya ngerasain kota yang lebih ramai. Kalau yang teman-teman dari lahir di Bandung dan di Jakarta mungkin nggak tahu ya, mungkin nggak dapet itu. Itu kemewahan atau kesakitan yang ngerantau itu. Kan kita nggak tahu ya kecilnya di Jakarta, kecilnya di Bandung gimana juga kan. Kan tiap kota juga punya cerita pasti. Iya. Kan gitu. kalau dilihat dari culture juga di Bandung mungkin lebih ya saya lebih ngayomin lah gitu. Kalau di Jakarta mungkin akan agak lebih keras gitu juga, kita juga. Ya, karena teman-teman gue ada yang misalnya di Jakarta kan kuliahnya akhirnya ya kuliah di Jakarta juga gitu kan. Jadi ya nggak sempat ngerasain pisah dari orang tua gitu. Nah itu karena ya momen pisah dari orang tua itu ada enak-enaknya, ada buruknya juga ya gitu ya. Tapi ya satu sisi yang lu bilang yang bener ngejalanin untuk hidup mandiri itu sebenarnya. Gue sih ya nggak tahu ya kalau mandiri itu udah cukup mandiri atau belum sih sekarang nggak tahu. Tapi at least lu nggak kekurangan makan, nggak kekurangan minum, itu udah mandiri. Udah mandiri lah. ya, nggak nyusahin orang lain ya, udah mandiri gitu udah ya. mandiri. Itu pelajaran karena kita bisa merantau gitu. Tapi memang itu kultur ya, maksudnya kayak teman-teman gue yang dari Sumatera, emang itu ada kultur merantau gitu. Jadi kayak teman Minang, teman Batak gitu kan ya, dari Palembang gitu biasanya memang pengen merantau gitu ya. Jadi ada perasaan itu di Medan tuh ada peribahasa itu apa, biar kambing di kampung sendiri tapi banteng di kampung lawan gitu. Jadi ada perasaan pengen naklukin daerah lain gitu ya gitu. Padahal pas udah pulang sih nggak tahu juga ya, kadang-kadang suka pamer gitu. Lu pulang masih ke Malang berarti? Pulang masih ke Malang. Ada ini nggak scene kalau anak rantau pulang itu di wilayah lu kayak ini nggak? Ya kan suka kan karena jarang pulang, jadi suka ditanya sama teman-teman yang di tempat asal kan. Jadinya kayak gimana di sana gitu, enak nggak gitu. Ada pandangan lebih ini nggak sih, maksudnya lu dianggap lebih sukses atau lebih apa gitu? Tergantung orangnya juga. Ada beberapa teman yang bilang enak ya di Jakarta gitu. Ya saya balik nanya enaknya apa kayak gitu kan. Saya yang ngerasain juga sebenarnya sih pengennya hidupnya yang di sini, tapi kalau bisa penghasilannya di sana gitu kan. Kayak gitu pengennya teman kan, balik lagi keadaan kan nggak bisa kayak gitu. Karena gue juga mikir ulang gini. Kalau gue sih rata-rata pride-nya memang kalau di luar pasti harusnya kesan. Makanya biasanya anak-anak rantau kalau ke daerah gue pulang tuh biasanya jor-joran gitu kan, bawa mobil lah, bawa inilah, pakai jam tangan Rolex lah, bukan Casio kayak gue gitu. Jadi kayak gitu lah. Pokoknya nampilin kalau dia sukses gitu, dan ada kesan kayak gitu. Padahal sebenarnya justru kadang-kadang mikirnya gitu kan, kalau orang-orang terbaik semua pergi, justru daerah nggak ada yang bangun. Bahkan justru akhirnya dikasih sama orang-orang yang nggak terbaik kan, jadi kayak gitu. Itu juga jadi ini ya hari ini. Mungkin jadi pertimbangan juga sih. Mungkin setelah merantau mungkin ada waktunya untuk balik. Lu ada niat balik atau memang bakal? Gue pengen hari tua gue di kota ini sih, di kota Bandung sih. Oh di Bandung. Pengennya seperti itu ya. Apakah di Bandung? Mungkin lebih tenang, cuaca lebih sejuk kan. Oke gitu. sih, bisa jadi menarik juga sih. Gue sih juga nggak habis pikir ntar kalau hari tua di mana, nggak tahu deh, belum kepikiran, gitu. Tapi ya itu merantau memang ada sisi baiknya di sana ya gitu, dan kita bisa ngelihat pengalaman-pengalaman lain gitu. Teman-teman kalau punya pengalaman ngerantau yang lebih seru, boleh ngomong di sini. Pengalaman pertama kali merantau kayak gimana gitu kan. Gue pertama kali waktu dari Sumatera tuh belum pakai pesawat waktu itu, masih naik bus gitu kan. 4 hari 3 malam tuh. Wah, naik gitu. ALS ya? Iya betul. Antar lintas Sumatera. Bener-bener melintas dengan cepat gitu ya. Di jurang juga dikebut gitu ya. Itu tuh parah. Tapi gue tuh waktu itu ketinggalan ferry bahkan sampai ini. Ada cerita. Ya itulah udiknya waktu itu gitu. Tapi ya ada kesan tersendiri sih, ngerasain gimana enaknya ngerantau itu, ada hal lain gitu kan. Teman-teman kalau mau share juga boleh ya cerita ngerantaunya gitu. Nanti kita bakal, siapa tahu ada cerita yang bagus nanti ya, kita jadiin skenario, mungkin kita filmin nanti ya. Oke Dim, makasih banget nih Dimas, gue sama Rizdo udah bagi-bagi soal merantau. Kalau teman-teman punya pengalaman merantau, kasih di komentar dan juga bisa jadi ide kita berikutnya. Makasih teman-teman, salam podcast Ramesan. Salam.